Dalam tayangan kali ini menghadirkan video pembelajaran dan RPS mata kuliah komunikasi antar budaya dan dilanjutkan dengan video pernyataan diri dosen Novalia Agung Warjito Ardoyo dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Hai, halo, apa kabar? Bersama saya Agung, pemateri kuliah online. Dalam materi komunikasi antar budaya, memberi pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan kepada para audiens yakni mahasiswa tentang komunikasi antar budaya. Sehingga capaian dari pembelajarannya diharapkan agar para audiens bisa mempraktikkan komunikasi antar budaya dalam pergaulan yang beretika. Hal ini menjadi perlu dan penting, apalagi dengan kehadiran teknologi digital, membuat masyarakat saat ini sangat dekat sekali dengan yang namanya gadget. Bermodalkan smartphone atau juga laptop yang terintegrasi dengan internet, maka masyarakat tanpa disadari kini menciptakan budaya virtual dengan kehadiran komunitas-komunitas virtual seperti WhatsApp Group dan juga lain sebagainya. Mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rahmat, bahwa budaya dan komunikasi tidak dapat dipisahkan, oleh karena budaya tidak hanya menentukan siapa bicara dengan siapa tentang apa, dan bagaimana orang menyandi suatu pesan, ataupun makna, dan kondisi-kondisinya pada saat mereka mengirimkan, menafsirkan, dan menerima pesan satu sama lain. Jadi, sebenarnya seluruh perbendaharaan perilaku kita sangat bergantung pada budaya tempat kita dibesarkan. Konsekuensinya, budaya merupakan landasan dari komunikasi. Bila seseorang memiliki pengetahuan budaya yang beraneka ragam, maka beraneka ragam pula lah praktek-praktek komunikasi yang dapat dia sampaikan. Dalam perkuliahan online ini, akan dijabarkan turunan dari masing-masing konsep komunikasi dan juga budaya. Sehingga, capaian dari pembelajaran ini diharapkan agar mahasiswa atau audiens dapat mempraktekkan komunikasi antar budaya di dalam pergaulannya sehari-hari secara beretika. Kita sebagai manusia makhluk sosial tentunya tidak dapat untuk tidak berkomunikasi. Itulah menyebabkan kita dalam kehidupan sehari-hari, dari bangun tidur sampai dengan menjelang tidur kembali, tidak terlepas dari aktivitas komunikasi. Apakah komunikasi yang kita lakukan langsung maupun dengan perantara media. Dan kalau kita berpikir bahwa komunikasi adalah hal yang mudah semudah membalikan telapak tangan, tentunya tidak akan terjadi konflik. Tapi nyatanya, seringkali kita mengalami miskomunikasi yang berujung kepada kekecewaan dan juga konflik. Konflik ini terjadi akibat kesalahpahaman atau kesalahpengertian antara kita dengan pihak yang kita ajak berkomunikasi. Masing-masing dari pihak-pihak tersebut memiliki latar budaya yang berbeda, seperti usia, suku, agama, tingkat pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Sehingga masing-masing memiliki frame of experience dan frame of reference yang berbeda. Apabila seorang yang memiliki latar belakang tertentu bertemu dengan orang lain dengan latar budaya berbeda, tetapi keduanya tidak memiliki empati atau hal-hal yang bisa menyatukan bentuk komunikasi mereka. Itulah yang membuat mereka pada akhirnya mengalami miskomunikasi dan juga konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Novalia Agung Warjito Ardoyo untuk menjelaskan profil saya sebagai tenaga pengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama Jakarta. Dan dilanjutkan dengan tayangan video yang berupa pernyataan diri terkait dengan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Di awal pembukaan video ini, Bapak Ibu sudah menyaksikan salah satu video pembelajaran yang saya produksi dan saya posting di YouTube channel Agung Ardoyo Video yang merupakan salah satu materi topik komunikasi antar budaya yang saya ajarkan. Pada saat seseorang ingin memahami apa itu komunikasi antar budaya, tentunya terlebih dahulu harus bisa membedakan apa itu komunikasi dan juga budaya. Adapun untuk RPS atau rencana pembelajaran semester dari mata kuliah komunikasi antar budaya dapat saya sampaikan berikut ini. Dapat saya jelaskan untuk rencana pembelajaran semester, ini diambil dari RPS salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu komunikasi antar budaya. Dalam RPS ini diawali beberapa komponen yang menjelaskan seperti diantaranya deskripsi mata kuliah,
yaitu memberi pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan kepada mahasiswa tentang komunikasi antar budaya, sehingga mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengaplikasikannya dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat dengan berlandaskan etika sopan santun atau etiket pergaulan. Kemudian untuk komponen yang kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Diharapkan melalui mata kuliah ini, mahasiswa mempunyai kemampuan untuk, yang pertama, memahami proses komunikasi dengan orang yang berbeda latar belakang kebudayaannya. Kemudian capaian yang kedua, diharapkan mahasiswa mengetahui dan memahami tantangan pergaulan dalam era digital. Yang ketiga, memahami etika dan mampu menyesuaikan diri dengan etiket pergaulan. Lalu yang keempat, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan daya kritis aktif. Yang kelima, memiliki kejujuran dan jiwa kemandirian dalam menjawab keingintahuan sebagai bagian dari otonomi personal. Dan capaian terakhir, menguasai teknologi pendukung pembelajaran. Berikutnya, dalam RPS ini disajikan matriks rencana pembelajaran berupa tabel yang terdiri dari 10 kolom dengan beberapa informasi-informasi diantaranya jumlah pertemuan, capaian pembelajaran di setiap pertemuan, bahan kajian, kemudian model atau metode pembelajaran online, lalu pengalaman belajar yang diharapkan diperoleh oleh mahasiswa, selanjutnya indikator penilaian, teknik penilaian, bobot di setiap pertemuan, lama waktu setiap pertemuan, dan juga sumber referensi. Capaian pembelajaran ini tentunya mengacu kepada referensi yang didapatkan dari KKNI maupun penetapan topik yang diberikan oleh universitas dan fakultas yang diterjemahkan oleh kami, para dosen pengampu mata kuliah komunikasi antar budaya. Total ada 14 kali pertemuan, yang mana di setiap pertemuannya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 7 pertemuan dilakukan sebelum UTS, dan sisanya 7 pertemuan berikutnya dilakukan setelah UTS sampai akhirnya berjumpa dengan jadwal pelaksanaan UAS. Pertemuan sistem daring atau online memiliki keunikannya sendiri, di mana hal ini tentunya akan menjadi tantangan bagi dosen maupun mahasiswa agar di tengah suasana kegiatan belajar mengajar online, materi dapat tersampaikan dengan baik dan capaian-capaian yang diinginkan dalam RPS ini juga tercapai. Ada 2 kelompok sumber referensi dalam pertemuan KAB atau mata kuliah komunikasi antar pribadi, yaitu kelompok buku dan juga link YouTube. Nah, buku ini ada 6 yang digunakan, diantaranya tulisan yang berjudul Komunikasi Antar Budaya karangan Prof. Deddy Mulyana dan juga Jalaluddin Rahmat. Lalu ada buku karangan Prof. Alo Liliweri berjudul Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya. Lalu buku karangan Ruli Nasrullah berjudul Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Cyber. Kemudian masih dari tulisan Prof. Deddy Mulyana berjudul Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar. Kemudian buku Jalaluddin Rahmat, Psikologi Komunikasi. Dan buku Komunikasi Lintas Budaya yang ditulis oleh saya sendiri, Novalia Agung Warjito Ardoyo. Dan untuk link YouTube-nya juga tersaji dalam RPS ini. Dalam bagian kedua, RPS ini disajikan pengembangan pembelajaran. Di antaranya dijelaskan model pembelajaran, ada ceramah, kemudian pemberian tautan bacaan maupun video melalui WhatsApp group yang dibentuk oleh kelas. Kemudian ada sesi tanya jawab, kemudian tentunya diskusi dan juga penugasan rumah yang sifatnya apakah itu tugas mandiri maupun tugas kelompok. Dan diarahkan para mahasiswa mampu membuat tulisan ilmiah yang dapat di-upload di proceeding maupun jurnal, maupun minimal di blog maupun di sosmed yang dimiliki oleh mereka. Hal ini menjadi upaya dalam mendorong jiwa kreatif dan juga daya kritis serta kepercayaan diri. Juga didorong untuk menghasilkan karya foto berupa infografik maupun video durasi pendek terkait topik komunikasi antar budaya yang dapat mereka post di sosial media akun mereka masing-masing. Untuk indikator keberhasilannya, kuliah berjalan lancar bila sesuai dengan RPS-nya. Kemudian yang kedua, dianggap berhasil apabila semua mahasiswa terlibat dalam diskusi maupun praktek, dan capaian nilai untuk mata kuliah komunikasi antar budaya bagi setiap mahasiswa diharapkan di atas angka rata-rata 60. Ini menjadi tantangan tersendiri, namun demikian ini yang menjadi motivasi dalam RPS yang dikembangkan untuk mata kuliah komunikasi antar budaya. Untuk bagian rasionalitas, yang pertama, model ceramah kelas, baik itu offline maupun online, ini dianggap penting terutama untuk menyampaikan materi-materi teoritis praktis yang bersifat pengantar, instruksi, dan juga pengenalan materi. Selain itu, diskusi kelas dan praktek sangat diperlukan
terutama dalam rangka membangun proses belajar mengajar berbasis penggunaan teknologi agar tidak monoton, agar menyenangkan, mampu melatih kemandirian, serta memberi kesempatan kepada kedua belah pihak, dosen maupun para mahasiswa, agar memiliki otonomi dan personalisasi yang lebih leluasa, sehingga mereka bisa berpendapat dengan tetap didasarkan oleh semangat kejujuran dan etika pergaulan. Selanjutnya, sebagai evaluasi pembelajaran mata kuliah ini, secara umum evaluasi dilakukan sebagai upaya untuk mengukur setiap individu dalam memahami materi perkuliahan dan penguasaan teknologi pendukung pembelajaran melalui yang pertama, tes terstruktur, apakah UTS maupun UAS, kemudian keterlibatan mahasiswa dalam diskusi, dan yang ketiga, hasil penugasan. Nah, hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut ini yang menggambarkan komponen analisis yang terdiri dari 6 indikator. Yang pertama adalah pengetahuan, kemudian yang kedua dasar pemahaman atau substansi, yang ketiga kepekaan kajian, lalu yang keempat daya kritis aktif, selanjutnya kelima kemandirian, dan yang keenam penguasaan teknologi. Masing-masing indikator ini diukur melalui metode pemberian ujian terstruktur atau tes struktur, atau bisa juga dalam pemberian makalah maupun tugas, dan juga pada saat diskusi diselenggarakan. Dan setiap metode ini selalu dievaluasi dan bisa dirubah sebagai bagian dari adaptasi kondisi dan situasi perkuliahan. Dan di akhir RPS ini disajikan komponen penilaian. Setiap mahasiswa akan diukur indikator partisipasi kuliahnya, kemudian rata-rata tugas terstruktur yang mereka buat atau mereka kumpulkan, rata-rata tugas kuis yang mereka kerjakan, UTS dan UAS, sehingga total bobotnya 100% seperti yang tersaji dalam tabel ini. Sebagai seorang dosen dalam perguruan tinggi, dianjurkan untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Adapun Tridharma perguruan tinggi terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama adalah pengajaran, kemudian aktivitas yang kedua adalah penelitian dan publikasi karya, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Untuk unsur yang pertama yakni pengajaran, bahwa dalam setiap semester, dosen melaksanakan kegiatan belajar mengajar, baik tatap muka atau offline maupun daring atau online, dengan mahasiswa sesuai surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan fakultas. Kemudian untuk unsur kedua, yakni penelitian dan publikasi karya, bahwa bentuk aktivitas ini seperti membimbing dan menguji mahasiswa, menulis artikel ilmiah untuk dipublikasikan ke laporan penelitian, jurnal, proceeding, bahkan bisa juga berupa buku atau karya lainnya, baik mandiri maupun dengan tim dosen, mahasiswa, ahli lainnya, baik dalam maupun dengan luar fakultas. Dan unsur Tridharma yang terakhir adalah pengabdian kepada masyarakat, apakah menjadi panitia, pembicara, maupun bentuk lainnya di dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan berdasarkan undangan dari masyarakat, institusi, maupun lembaga di luar kampus, atau penugasan dari pimpinan fakultas. Pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar dan Semangat Kampus Merdeka. Dan pada akhir tayangan video ini akan saya berikan mission statement saya terkait dengan unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi yang akan saya laksanakan dan saya kembangkan. Dalam mendukung kebijakan Merdeka Belajar dan Semangat Kampus Merdeka, kemudian sebagai pengembangan potensi, passion, dan bentuk adaptasi dengan perkembangan ipteks, maka mission statement saya sebagai dosen dalam melaksanakan dan mengembangkan Tridharma perguruan tinggi menetapkan 1. Unsur pengajaran menjadi pilihan utama sebesar 50%. Agar memotivasi belajar mahasiswa kapanpun dimanapun, salah satunya dengan memperbanyak video pembelajaran berkonsep sinematik pada YouTube channel Agung Ardoyo Video. Kemudian kedua, penelitian dan publikasi karya ilmiah menjadi unsur kedua dengan persentase 30%. Selain menulis buku ajar, juga mendorong mahasiswa menulis dan mepublikasikan karya mereka di sosmed maupun blog pribadi mereka, hingga jurnal bereputasi seperti yang berhasil dilakukan bersama Rania Nuan di tahun 2021.
Dan ketiga, unsur pengabdian kepada masyarakat sebesar 20%. Berharap kehadiran saya dapat bersinergi dengan jaringan masyarakat yang saya miliki. Tentunya dengan aktif menghubungi mereka, menawarkan partisipasi sebagai narasumber kajian ilmu komunikasi untuk gelaran acara mereka. Terima kasih untuk atensi Bapak Ibu telah melihat tayangan video ini. Salam Merdeka Belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.